Digembosi Indonesia, benarkah Kapten Wolves ini akui sulitnya ditinggal rekan ke Piala Asia? Kabar baik, akhirnya Elkan Bagot menghadap Sintayong di Turki. Tentukan skuad, benarkah Sintayong coret dua pemain ini untuk Piala Asia 2023? Tak mau kalah dari Indonesia, benarkah Malaysia pakai setengah pemain naturalisasi dari skuad untuk Piala Asia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari Elkan Bagot. Iya, bek Timnas Indonesia itu akhirnya tiba di TC Turki. Elkan Bagot tiba di Turki pada Selasa malam atau setelah Timnas Indonesia kalah telak dari Libya di laga uji coba. Bek Ipswich itu jadi pemain terakhir yang bergabung TC Timnas Indonesia di Turki sejak 20 Desember 2023 lalu. Kini, skuad Timnas Indonesia telah lengkap berkekuatan 28 pemain. Hanya Shane Patinama yang menjenguk ibunya di Belanda belum terlihat di sesi latihan. Shane Patinama juga dipastikan masuk dalam skuad proyeksi Piala Asia 2023. Tampaknya Shane Patinama masih dalam perjalanan menuju Turki lagi. Sementara Elkan Bagot sudah terlihat bergabung di latihan pasca kekalahan telak Timnas Indonesia dari Libya. Hari yang bagus, kondisi lapangan juga baik. Rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit, saya siap untuk Piala Asia nanti, kata Elkan Bagot. Meski Timnas Indonesia kalah telak dari Libya di laga uji coba, Elkan Bagot tak khawatir. Pemain setinggi 194 cm itu menekankan bila Timnas Indonesia masih memiliki laga uji coba lainnya untuk mematangkan diri sebelum Piala Asia 2023. Kita masih punya beberapa laga uji coba lagi. Jadi, kami saat ini bersiap-siap untuk menghadapi semuanya dengan memanfaatkan waktu yang ada sebelum turnamen dimulai, ujar Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba melawan Libya pada Jumat 5 Januari 2024. Setelah itu terbang ke Qatar pada Sabtu mendatang. Skuad final Timnas Indonesia untuk berlaga di putaran final Piala Asia 2023 sudah resmi diumumkan melalui laman resmi AFC. Sebanyak 26 pemain dipilih oleh pelatih Sintayong untuk berlaga di pesta sepak bola terbesar di Asia yang akan digelar di Qatar itu. Dari 26 pemain tersebut, itu berarti ada 2 nama pemain dari 28 yang mengikuti pemusatan latihan di Turki yang harus dicoret. Dan untuk 2 nama pemain yang dicoret oleh Sintayong sendiri berposisi sebagai gelandang. Mereka adalah Arkan Fikri dan Adam Alis. Belum diketahui Arkan Fikri dan Adam Alis apakah akan tetap ikut di laga kedua kontra Libya dan Iran atau tidak. Untuk PSM Makassar sendiri, mereka memiliki 1 pemain nantinya yang akan berlaga di ajang Piala Asia 2023, yaitu Yakob Sayuri. Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM resmi merilis 26 pemain yang didaftarkan untuk membela Timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Sebanyak 14 pemain naturalisasi dan keturunan dipanggil. Kim Panggon meneruskan proyek naturalisasi pemain di Malaysia mirip dengan yang dilakukan Sintayong bersama Timnas Indonesia. Hanya saja Malaysia lebih banyak melibatkan pemain naturalisasi. Mereka mengisi lebih dari setengah dari total 26 pemain dalam skuad. Sementara Indonesia hanya melibatkan 8 pemain naturalisasi. Bedanya lagi, sederet pemain naturalisasi Malaysia tak punya hubungan garis keturunan. Selain itu, Kim Panggon juga memanggil pemain berdarah Spanyol Natko Insa. Pemanggilan Insa sempat menuai protes karena sudah berusia 37 tahun dan minim caps di Harimau Malaya. Kehadiran pemain naturalisasi dan keturunan diharapkan bisa mendongkrak prestasi Malaysia di Piala Asia 2023. Skuad arahan Kim Panggon tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, serta Yordania. Ya, Timnas Indonesia menjadi salah satu dari 2 partisipan Piala Asia 2023 yang menggembosi kekuatan Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton saat ini nyaman di peringkat ke-11 Premier League dengan 28 poin, sama dengan Chelsea.
Pelatih Gary Neal bakal kesulitan mempertahankan performa anak asuhnya lantaran ditinggal 4 pemain selama Januari dan Februari. 2 pemain berangkat ke Piala Asia 2023, ditambah 2 pemain bertolak ke Piala Afrika 2023. 2 pemain asal Afrika yaitu Ryan Atnaouri dari Aljazair dan Boubacar Traoré dari Mali. Adapun di Piala Asia 2023 terdapat Hwang Hee-chan yang akan membela timnas Korea Selatan serta Justin Hubner. Hwang Hee-chan akan menjadi kehilangan besar bagi Wolves lantaran statusnya sebagai top scorer tim pada musim ini. Ia sudah mencetak 10 gol dan 3 assist di Premier League, yang berarti 43% dari total perolehan gol timnya. Kapten Max Hillman mengungkapkan kehilangan besar atas perginya penyerang utama tim Serigala itu. Perginya Chan akan menjadi kehilangan besar. Tentu saja dia sangat brilian sejauh ini, tapi kami juga punya pemain bagus lain di tim yang akan memberikan yang terbaik ketika dipercaya mengambil posisinya Chan, ujar Kilman. Jika Hwang Hee-chan merupakan penggawa paling diandalkan, maka Hubner sedang berada di permulaan karir. Bek tengah berusia 20 tahun itu berstatus kapten Wolves U21 dan seringkali dilibatkan dalam latihan tim utama. Namun ia baru 1 kali terlibat dalam pertandingan di Premier League, yaitu melawan Arsenal pada awal Desember. Nama Hubner bahkan tak masuk dalam daftar pemain yang dilepas ke Piala Asia dan Afrika di website klub. Meski begitu, peran sang bek muda tak bisa diremehkan di klub, mengingat ia bisa dikatakan sebagai bek terbaik dari akademi. Timnas Indonesia juga sudah menikmati jasanya pada laga pemanasan pertama melawan Libya, walau dengan hasil kurang memuaskan. Ia melakukan 2 blunder yang berakibat gol langsung bagi Libya dengan skor akhir 4-0. Ini adalah pertandingan pertama. Laga ini sungguh sulit karena sistem baru untuk saya, formasi baru untuk saya. Jadi benar-benar laga yang sulit untuk dimainkan, ujar Hubner di laman resmi PSSI. Kesalahan itu dapat dimaklumi mengingat dirinya datang pada hari pertandingan akibat komitmen bersama Wolves yang tengah memasuki periode sibuk di Liga Inggris. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu melempar ancaman jelang menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia menyebut armadanya punya 2 tim yang sama kuatnya. Jelang turnamen tersebut, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membanggakan kedalaman skuadnya. Dia menyebut basis pemain yang dimilikinya sangat kental dalam sejarah sepak bola Jepang. Pada 2 Januari kemarin, Moriyasu mengumumkan 26 pemain yang dibawa ke Qatar. Dia mencanangkan targetnya untuk menjuarai turnamen tersebut. Jepang memang sedang menikmati masa keemasannya sejak Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari 10 laga terakhir yang dimainkan pada 2023, tim berjuluk Samurai Biru itu mencatatkan statistik mentereng, meraih 8 kemenangan, 1 seri, dan hanya 1 kali kekalahan. Terkini, negeri matahari terbit itu membantai jawara ASEAN Thailand 5-0 pada uji coba di Tokyo. Total 42 gol mereka cetak dalam 11 pertandingan terakhir. Ada 8 pertandingan yang mereka hiasi dengan 4 gol atau lebih. Moriyasu menegaskan ambisinya membawa Jepang berjaya di Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingin meraih hasil di tahun baru juga. Penting untuk terus menghasilkan hasil di Piala Asia serta babak kualifikasi kedua dan terakhir Piala Dunia 2026, ujar Hajime Moriyasu. Pelatih 55 tahun itu juga menegaskan tak mengenal istilah pemain bintang dalam skuadnya. Dia menegaskan seluruh pemainnya harus bisa diandalkan. Setelah perjalanan kami ke Eropa pada bulan September tahun lalu, kata-kata itu pemain bintang hilang sama sekali. Senang rasanya bisa membuat 2 tim. Daripada membentuk tim yang hanya terdiri dari pemain-pemain tertentu, penting untuk memastikan bahwa tim nasional tetap mempertahankan kekuatan penuhnya setiap saat, kata Moriyasu. Terlepas dari pernyataan itu, Jepang datang dengan gugusan bintang yang bermain di Eropa. Dari 26 pemain, hanya 5 pemain yang bermain di Liga Domestik dan 1 di Liga Qatar. Sisanya 20 lainnya berkarir di klub-klub Eropa. Kondisi ini jelas membuat timnas Indonesia harus waspada penuh. Tim Garuda akan meladeni Jepang pada laga terakhir fase grup pada 24 Januari 2024.